Teman-teman tahu nggak sih kalau Indonesia dan Jerman memiliki kerjasama yang erat loh, termasuk dalam bidang sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia Indonesia di Jerman mencakup pengembangan tenaga kerja kasar dan tenaga kerja terdidik. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta kerjasama bilateral, Indonesia memiliki banyak pekerja dengan keterampilan dasar yang mencari peluang kerja di Jerman. Ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan pengalaman berharga. Namun, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan seperti perbedaan bahasa, budaya, dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja Jerman. Kebijakan pemerintah Indonesia di Jerman. Yang pertama ada dukungan kebijakan. Pemerintah Indonesia menyediakan dukungan kebijakan seperti asuransi tenaga kerja, program pengembangan keterampilan, dan fasilitas penempatan kerja di Jerman. Yang kedua, inisiatif kemitraan. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan kemitraan dengan pemerintah Jerman untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, perlindungan hak. Selain itu, pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja Indonesia di Jerman terlindungi, termasuk upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Peran pemerintah Jerman dalam kerjasama bilateral. Yang pertama, ada program pertukaran, yaitu seperti pemerintah Jerman mendukung program pertukaran akademik dan tenaga kerja antara Indonesia dan Jerman. Yang kedua, ada pelatihan vokasi. Seperti Jerman juga menyediakan program pelatihan vokasi bagi pekerja Indonesia untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesional. Yang ketiga, ada fasilitas rekrutmen, yaitu seperti pemerintah Jerman memfasilitasi proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor industri. Dan yang terakhir, ada dukungan integrasi. Selain itu, Jerman juga memberikan dukungan integrasi sosial dan budaya bagi pekerja Indonesia di masyarakat umum. Pengembangan kompetensi, upskilling, dan reskilling. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri Jerman dan mengembangkan program pelatihan yang sesuai. Yang kedua, ada alih keterampilan. Dengan menerapkan program reskilling untuk membantu pekerja Indonesia mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan industri Jerman. Dan yang terakhir, ada peningkatan keterampilan. Dengan menyediakan program upskilling bagi pekerja Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar tenaga kerja Jerman. You're listening to Uncle Jazz. Peluang dan tantangan tenaga kerja kasar di Jerman. Yang pertama ada peluang. Kebutuhan industri Jerman akan tenaga kerja kasar membuka peluang bagi pekerja Indonesia. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan pariwisata menjadi area potensial. Yang kedua ada tantangan. Perbedaan budaya, bahasa, dan tingkat keterampilan dapat menjadi tantangan bagi pekerja Indonesia. Diperlukan upaya peningkatan kompetensi dan adaptasi budaya. Yang ketiga ada solusi. Pelatihan prakeberangkatan dan program onboarding dapat membantu pekerja Indonesia beradaptasi dengan lingkungan kerja di Jerman. Potensi dan hambatan tenaga kerja terdidik Indonesia di Jerman. Yang pertama ada potensi. Lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri Jerman, terutama di bidang teknologi, kesehatan, dan rekayasa. Selanjutnya ada hambatan. Tantangan yang dihadapi tenaga kerja terdidik adalah perbedaan sistem pendidikan, pengakuan kualifikasi, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya kerja di Jerman. Dan selanjutnya yang ketiga ada solusi. Pembangunan jalur mobilitas akademik dan pengakuan gelar serta peningkatan kemampuan bahasa Jerman dapat membantu mengatasi hambatan ini.
tenaga kerja yang ada di Jerman. Tenaga kerja Indonesia di Jerman sedang dibutuhkan dalam jumlah besar, terutama di sektor kesehatan. Pemerintah Jerman telah mengambil langkah-langkah untuk memudahkan proses imigrasi pekerja terampil dari luar UE. Beberapa informasi penting adalah: yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, program Triple Win. Yang ketiga, kebijakan baru. Yang keempat, permintaan tenaga perawat. Indonesia hanya mengirimkan tenaga kerja profesional dan terampil ke Jerman, bukan ke pekerja kasar. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, memberikan apresiasi besar kepada Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman, Arif Hafaz Yurgoseno, atau dukungan penuhnya selama ini dalam rangka program Triple Win adalah penempatan pekerja migran Indonesia ke Jerman, sektor tenaga kerja kesehatan. Tantangan dan solusi integrasi budaya. Yang pertama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya, bahasa, dan gaya hidup dapat menjadi tantangan bagi pekerja Indonesia dalam beradaptasi di Jerman. Yang kedua, pembinaan hubungan. Membangun hubungan antar pribadi dan rasa saling menghargai antara pekerja Indonesia dan rekan kerja Jerman dapat memfasilitasi integrasi budaya. Yang ketiga, pelatihan lintas budaya. Program pelatihan lintas budaya bagi pekerja Indonesia dan mitra Jerman dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi budaya. Jadi kesimpulan dari materi kita adalah manajemen sumber daya manusia adalah elemen penting dalam organisasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan terkait SDM untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tenaga kerja terdidik memiliki pendidikan formal, keterampilan khusus, dan pengalaman kerja yang membuat mereka mampu menghadapi pekerjaan kompleks dan berkontribusi pada inovasi serta efisiensi. Peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, terutama di sektor kesehatan, melalui program Triple Win dan kebijakan baru memudahkan pekerja terampil bekerja di Jerman. Meskipun terdapat tantangan seperti kendala bahasa dan kebutuhan pengembangan teknologi, kolaborasi ini membuka peluang signifikan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pengalaman internasional dan membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jerman.